tidak menyampaikan keharusan. Iya. Ya, tapi itu pilihan dari ASN itu sendiri. Karena perubahan itu kan memang keharusan. Iya. Dia mau milihnya mau tidak bergabung dengan pola ini, ya dia akan menjadi tertinggal. Kemudian dia tidak, kan begitu ya? Iya. Dia menjadi rongsokan. Coba aja. Posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di posisi podcast literasi dan inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang Istimewa juga. banget gitu. Orang nomor 1 di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor. Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Pak Ajat Rohmat Jatmika. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Terima kasih nih udah warahmatullahi wabarakatuh. mau memenuhi undangan kita. Kayaknya udah lama ngundang beliau, cuman begitu jadi sekda agendanya padat gitu, memimpin rapat. Gimana Pak Ajat? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Apa kesibukan yang dalam waktu belakangan ini dan ke depan di akhir tahun yang sedang dilakukan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Bogor? Ya, pertama terima kasih dulu ya. Ya. Sama teman-teman saya sudah diundang ke podcast ini. Yang saya dengar dari beberapa penjuru Kabupaten Bogor. Ini berlebihan mulai. Mudah-mudahan ini podcast yang konsisten, membawa arah perbaikan ya. Saya doakan teman-teman semua menjadi partner yang cukup solid di dalam kontrol sosial di pemerintahan daerah, khususnya bagi kami di birokrat ya. Jadi saya sangat terbuka lah urusan-urusan seperti itu. Nah saat ini memang memasuki masa-masa transisi. Ya. Jadi transisi itu di Desember ini transisi, artinya kita sudah menetapkan suatu mimpi 5 tahun ke depan di 2024 itu. Kemudian kemarin sudah dirancang RAPBD 2025, setahun ke depan kurang lebih seperti apa. Nah, kemudian kan saat ini pilkada telah selesai, gitu ya. Mungkin tanggal 16 ada penetapan pemenang, ya kan gitu. Hasil. Iya kan, hasil KPU. Kemudian ada transisi ketika kita akan menyelesaikan 2024. Kerjaan itu satu sisi kita akan merancang 2025. Tapi kita akan beririsan dengan nanti pemenang pilkada. Kan mereka juga punya janji politik, kan begitu ya. Nah, kita harus bagaimana mematchingkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Bisa masuk atau tidak. Mungkin itu yang akhirnya waktu-waktu itu ditarik-tarik menyelesaikan 2024, harus merencanakan 2025. Bahkan kemarin kita sudah mulai ancang-ancang 2026. Oh jadi sudah dipersiapkan juga 2026? Iya, karena sangat mendasar ya. Kenapa aku bilang transisi? Karena fondasi 5 tahun juga mulai dimimpikan di Desember ini. Ya. Gitu. Reses juga dilakukan kemarin, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Jadi saya kira mudah-mudahan itu sesuatu yang ya menyenangkan lah, harus dibawa. Tapi buat Pak Ajat sebetulnya kan karena dia sebelumnya juga di Bapenda, Bapeda. Amin tadinya Bapenda aja. Jadi sebelumnya memang bergelut di perencanaan, kemudian hari ini sudah jadi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Jadi banyak hal yang memang berlanjut lah. Pak, kalau kemarin mencermati apa yang dijanjikan calon-calon bupati kita itu, tapi kita kan sudah tahu lah hasilnya siapa yang akan memenangkan pilkada ini. Kira-kira ada yang bertubrukan nggak dengan aturan atau ketentuan yang memang ini janji dengan ini kayaknya agak sulit di kebutuhan anggaran juga segala macam. Enggak lah. Jadi kalau kita lihat dua-duanya itu kan mempunyai niat baik ya. Memajukan Kabupaten Bogor. Kalau kita sebagai birokrat melihat seperti itu. Jadi mulai dari menyentuh aspek pendidikan, aspek kesehatan ya. Saya lihat ada yang
universal health Iya. coverage itu pengen UHC. 100%, UHC itu pengen 100%. Kita lihat ya pasalnya Pak Rudi. Ada yang memang ingin pembangunan itu dari desa sehingga dua-duanya ingin menambahkan bantuan keuangan. Iya. Kalau kami sadar kan 1 miliar, Oh, bantuan iya. keuangan namanya ya. Jadi ada Bantuan keuangan, ya kan gitu ya. Ada yang 1,5, ada yang 3 miliar. Tapi esensinya itu adalah suatu niat yang memang ingin membangun dimulai dari desa, gitu. Kemudian ingin membangun juga kalau kita lihat dari yang paslon 2 lebih memilih antara desa dan kota itu dimainkan gitu. Ya. Ya, jadi itu saya kira itu yang tugas terberat saya nanti itu menerjemahkan itu ya. Nah, kalau misalnya itu bertentangan atau tidak tentu tergantung kemampuan keuangan daerah. Gitu lah ya. Tidak bisa kita juga kan biaya kita APBD kita besar, terkesan besar ya Pak. Tapi tabelnya wajib mengikatnya itu hampir di 7 triliun. 7 triliun. Kalau kita punya 11 triliun. Jadi ada yang untuk belanja publiknya itu ya paling di 3,5 sampai 4 triliun sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya yang selalu dibahas tuh, gitu ya. Nanti dinas ini akan begini, itu yang porsi itu yang dibicarakan, bukan porsi yang 11. Kalau yang 7 Kalau yang mah 11 itu udah wajib mengikat ya, artinya UHC harus mungkin di 750 miliar kan. Jadi banyak yang wajib mengikat, pemerintah daerah harus menyiapkan. Gitu. Nah, tapi yang sifatnya bagaimana menunjang pembangunan ke depan, setahun ke depan, ya itu yang di sisanya itu. ya. Kalau dari rasio penduduk Pak, dengan porsi APBD kita itu dengan kabupaten itu hitungannya besar atau enggak sih? Misal perbandingan dengan kota ya, Iya. berapa sih APBD-nya? Cuman penduduknya 1,3. Iya, penduduknya Juta. 1,3 gitu kan, pembagiannya juga lebih sedikit. Ya. Jadi kalau kita lihat ke situ, kita ini penyumbang PDRB kedua di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu bisa besar pendapatan produk domestik regional brutonya itu ya dari Kabupaten Bogor salah satunya. Mungkin kelihatan indah sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan pendapat PDRB per kapitanya, Iya. itu kalah kita dengan Kota Bogor. Oh gitu ya. Gitu. Karena perbandingannya Nah, jadi rasio soal- jumlah penduduk. artinya itu kan sebenarnya kan perputaran uang yang ada di kita itu, karena kita jumlah penduduknya banyak, pembaginya banyak, itu menjadi akhirnya tidak pada posisi nomor 2 lagi, jauh. Oh, oke. Gitu. Kita perlu memang ya menggali pendapatan, mengendalikan jumlah penduduk biar memang tidak terlalu besar. Jadi rasionya kurang ya. Kurang ya kalau Kalau dibanding dari sisi dengan jumlah penduduk ya. Jadi kemarin kalau kita dengar kemarin kita juga undang Pak Rudi ke sini, ya kalau tidak ada halangan lain kan, insya Allah dia yang akan ditetapkan jadi bupati terpilih. Nah yang dia bahas tuh selalu digitalisasi data desa, digitalisasi desa yang digitalisasi data desa. Nah ini fasilitasi yang akan dilakukan Pemkab. pemerintah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan program itu seperti apa Pak ke depan? Jadi gini, kan seperti yang saya sampaikan ya, kita mengembangkan desa dan kotanya. Iya. Iya. Satu. Kemudian karena kita luas, maka kita harus membangun suatu rentang kendali yang bisa dikendalikan gitu. Rentang kendalinya panjang, Tentang kendalinya jauh Pak. jauh banget. Nah kita bagaimana kita mengendalikan itu? Nggak ada cara lain, hanya transformasi digital, Ya. gitu ya. Ya. Itu transformasi digital itu kita harus bangun bukan hanya dari desa sebenarnya, tapi juga di kita ya. Kita punya comment center, ya. Kita test case kemarin itu Despilkada, Ya. ya. Despilkada di kita itu yang dibangun oleh teman-teman di Skoimpo itu. Nanti saya baru bicara ke desa ya. Iya, iya. Semua TPS itu bisa nginput langsung dan kita bisa langsung real Real time. time, Iya. ya. Jadi kalau istilah kita mah real con itu ya kalau real itu. con. Real time. Itu langsung dapat.
Jadi saya punya keyakinan, oh kalau gitu kita udah mulai bisa menjangkau nih. Oh, oke. Ya, satu. Kedua, kalau inputnya nggak baik, maka hasilnya pun nggak baik. Nah, maka siapa yang input di tingkat desa? Jadi sejalan sebenarnya kalau misalnya Operator tadi kalau disebut Pak Bupati terpilih akan mengembangkan digitalisasi desa, itu kita coba akan meningkatkan kualitas data sebenarnya. Iya, Oh, iya. oke. Lebih ke situ ya. Jadi bagaimana sekarang kita kembangkan data stunting? Mungkin belum, gitu ya? Iya, iya. Data stunting, data kemiskinan, Pengangguran. saha nu miskin, saha nu gering, kadang-kadang absurd kalau kita tidak punya Data. data yang jelas. Iya. Tapi data itu harus mudah dikontrol. Makanya kembangkanlah digitalisasi desa. Jadi bukan sekedar bagaimana melakukan pengelolaan pemerintahan desa dengan digitalisasi, bukan konteksnya bukan itu sebenarnya. Iya, Ya, yang sangat ditunggu dari sesuatu yang transformasi digital itu adalah kualitas datanya yang baik, sehingga pengambilan keputusan itu menjadi mudah. Gitu ya. Jadi itu yang akan kita coba. Nah, di kami memang kita sudah mengalokasikan anggaran juga untuk 2025 ya. Kita inginnya satu, penataan data itu melalui, alhamdulillah matching nih, Iya. ya, dengan RPD kita digitalisasi desa, maka kita akan dorong pelakunya adalah desa. Kita ingin adanya penataan sampah mulai dari hulu. Alhamdulillah kalau saya lihat dari program-program Pak Bupati yang insya Allah terpilih itu, kemudian ada yang memang desa pelakunya. Iya. Jadi semua didorong ke desa. Saya kira itu memang seiring sejalan gitu ya, baik dari pemerintah pusat lewat Kemendes segala macam, ataupun memang kebutuhan dan keresahan. Iya. Iya. Kebutuhan dan keresahan itu data koskiusi dan segala macam gitu ya. Nggak ada lagi yang sifatnya ya udah pakai surat di ADS gitu ya. Kita nunggu gitu usulannya. Enggak lah gitu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Kuatkan desanya, kuatkan kotanya, kuatkan pemerintahannya, tingkatkan SDM kitanya di bidang transformasi digital. Iya. Ya insya Allah lah. Kabupaten Bogor semakin baik. Airnya boleh diminum ya? Boleh Pak, mangga Pak. Saya tadi mau nawarin, cuman nunggu diminta dulu deh. Tadi saya nunggu kopi sebenarnya. Oh, kopi sudah datang loh. Kita punya kopi di sini. Oh, kopi Namanya- apa? Saya lagi pesan gayo wine. Iya. Nah, kita belum punya tuh Arabica kita yang saya belum tahu tuh Bogor. Pak, tuh. mangga Pak. Ya, waduh. Kalau ini blend kita Arabica. Kopi dengan- Bogor ya? Kalau ini kopi Bogor. Kopi Bogor. Bilang aja Lokal gitu. produk. Pak, tadi Ini nanya serius tadi kan. Pak tadi nyambung Pak, kan beberapa program ternyata linear dengan ya insya Allah program Bupati terpilih. Artinya Bupati terpilih ini tidak perlu menunggu di 2026 ya, 2025 di era APBD yang udah ditetapkan juga mungkin banyak program yang sejalan gitu. Kalau mungkin gini, saya bisa jawab. Kalau penuh, enggak. Ya, jadi sesi Bupati terpilih siapapun itu, permainannya ada di 2026 permainannya istilahnya. Jadi implementasi ya. Implementasi dari penerapan visi misinya itu akan utuh di 2026 ya. Di 2025 itu akan dimasukkan di RPJMD ya. Kemudian dia mengikat untuk 4 tahun ke depan. Gitu. Itu sebenarnya yang. Nah, tetapi kan yang disampaikan visinya itu kan itu berdasarkan RPJMD teknokratik. Jadi kami itu memberikan RPJPD ya ke KPU, kemudian memberikan RPJMD teknokratik KPU. Di RPJPD kita itu 5 tahun ke depan itu adalah fondasi. Ya gitu. Yang kalau saya bisa melihat sih yang
Mana yang betul-betul memperhatikan itu, mana tidak sih sebenarnya. Ya, nah mungkin Pak, kalau yang memperhatikan itu, misalnya yang Pak Rudi Adejaro itu akan menjadi seolah-olah direncanakan 2025, gitu. Tapi ada irisan, gitu ya. Tadi kan jadi gampang ada irisan. Nah, irisan itu yang tidak akan 100% gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat sudah mulai ada irisan-irisan yang bisa diimplementasikan gitu. Karena kan berarti kan pelantikannya kan Februari ya. Kalau ujug-ujug sama semua kan jadi kok bisa gitu. Tapi kalau misalnya tapi kenapa bisa? Kan gitu. Ya karena bekalnya udah kita kasih. Iya, betul. Karena orang kok ini gua begini ya. Kemarin kedua pasang calon ini memang terjalin komunikasi ya untuk ketika mereka menyusun program supaya karena memang aturannya harus sesuai RPJMD. Aturannya memang harus pegang di RPJMD, terus Bapeda expose, semua partai dipanggil, saya ceritakan gitu. Harus mimpinya harus sama, 20 tahun ke depan harus sama, 5 tahun itu fondasi. Saya titip-titip sebenarnya. Tapi tadi kalau kita memang bisa mendigitalisasi data, ya kan? Aduh Pak. Apa namanya, kita betul-betul bisa mewujudkan digitalisasi data desa lah, yang itu jadi panduan untuk pengambilan keputusan itu saya kira luar biasa. Tapi kemarin kita lihat nih, ini juga mungkin aspirasi dari masyarakat kemarin ketika kita lihat kolom komentar. Oke, didata misalkan sama desa-desa, tapi kan yang didata misalkan keluarga miskin, itu mah saudaranya saja yang didata gitu. Atau yang lain-lain yang kira-kira nanti dampaknya akan dapat bantuan dari pemerintah. Nah, ini intervensinya nanti seperti apa supaya memang kita punya data yang berkualitas. Kenapa ada bahasa digitalisasi? Itu kan untuk menegakkan kejujuran. Di teknologi itu bisa merubah. Jadi kita lebih transparan. Kebohongan menjadi kebenaran, karena dia tidak bisa berbohong lagi. Nah, dengan digitalisasi itu, kemiskinan misalnya, itu harus jelas. Kalau misalnya sekedar mengandalkan KTP, itu belum cukup. Tapi dia harus memperlihatkan rumahnya di mana, ada taggingnya, koordinatnya di mana. Udah nggak bisa bohong deh. Oh ini mah saudara, faktanya aja lihat. Nanti akan begitu ya. Si Basir, si Samiun, gitu kalau kata Pak. Jadi nggak akan ada manipulasi persepsi seperti itu. Kan selama ini kan pakai surat. Kalau mungkin surat ya, terus manual dibaca, maka muncullah pertanyaan itu. Seharusnya nanti nggak begitu, ya. Di IPB dikembangkan desa presisi sekarang ya, saya kira itu berbasis itu. Ada juga BPS itu desa cinta statistik ya, desa cantik itu dikembangkan juga. Nanti kita akan kalaulah misalnya akan ada digitalisasi desa, harusnya lebih powerful. Apa jadi desa istimewa atau gitu. Misalnya kalau sampah, desa merdeka sampah dan lain-lain itu harus digaungkan seperti itu. Cuman harus didata dengan baik, gitu ya. Dan terbuka. Saya bilang ke Pak Kadiskoinfo, data itu setelah mempunyai kualitas data yang baik, diverifikasi secara ilmiah ya dengan teknologi, maka harus disimpan di tempat yang terbuka gitu. Bisa diakses gitu. Kami sekarang mengembangkan BST di Diskoinfo itu sekarang mulai didorong ke sana. Stunting harus di sini diisinya, lihat ke sini orientasinya, gitu. Jadi karena itu sebarannya bisa tahu orangnya di mana, kemudian seperti apa kondisinya, itu diketahui. Nah itu semua dinas udah terfokus. Nah gitu. Nah itu akan diperkaya datanya dengan data digital desa. Terus gitu. Nanti akan makin besar Pak Bayu, nanti memang harus disiapkan. Jadi mimpi kita kan bagi ASN sekarang itu tantangannya kerjanya udah harus pakai big data. Nggak bisa kalau harus naik level lah cara berpikirnya. Itu tapi sih. Mau nggak Pak ASN kita diajak ke sana? Selama ini kan jadi keresahan, terutama di kalangan wartawan. Itu wartawan kalau di Kabupaten Bogor tuh pengeluhannya satu,
Kalau ketemu susah, dikasih minta data juga susah katanya. Ya. Nah Nggak ini punya kita pegangan dengan gitu. semangat seperti ini gimana cara mengajak birokrat kita lah, ya, terutama pejabat-pejabat di level yang mengambil keputusan tuh. Itu pilihan ya. Jadi saya tidak menyampaikan keharusan, Iya. ya. Tapi itu pilihan dari ASN itu sendiri. Karena perubahan itu kan memang keharusan. Iya. Dia mau milihnya mau tidak bergabung dengan pola ini, ya dia akan menjadi tertinggal. Kemudian dia tidak, kan begitu ya? Iya. Dia menjadi rongsokan. Coba aja, ketika kita terus menggaungkan transformasi digital, orang yang tidak mau keterbukaan itu digital. Di ASN itu, di birokrat secara umum, itu ada namanya mental blocks. Ya. Kemudian yang kedua ada mental silo. Mental blocks itu, ya udah begini aja lah, ngapain sih harus ditingkatin kualitasnya? Enggak sih, Nambah-nambah aku kerjaan. capek, gitu ya. Iya. Ya udah lah begini juga, udah ada tuh gaji mah ada, anak istri dikasih makan, ngapain lagi sih itu? Kalau yang samar-samar kan kalau gitu. diambil nggak Jadi, ketahuan juga. ayo naik lah, kayak tadi misalnya keluhan tadi, ayo, itu secara umum di Indonesia seperti itu. Udah mentalnya udah seperti itu. Ya udah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah dan lain ya. Itu mental blocks yang memang secara nasional itu kan mulai oleh karena itu kan kalau beberapa bupati, wali kota, pemimpin, kadang-kadang gubernur punya kanal langsung kan, kanal komunikasi langsung. Ya, saluran. Sehingga wah itu tuh untuk memecah mental block. Nggak bisa gua gini nih. Gila nih, bupati gua Bisa udah bypass langsung ternyata. tahu. Komunikasinya multi arah jadinya, Pak. Iya. Nah, itu pilihan. Kalau kamu mau seperti itu terus, ya udah, nanti kamu akan jadi terbelakang. Ada juga mental silo, yang itu yang paling itu. Mental silo itu dia ego gitu. Ya udah ini urusan saya. Iya. Bisa diselesaikan loh dengan yang lain. Ah, enggak, ini tugas saya. Iya. Ya kan? Iya. Ngerasain kan? Iya. Nah, itu yang pelan-pelan dibuka. Makanya ada istilah berakhlak ya. Gitu ya. Apa tuh berakhlak? Jadi apa namanya? Ya, panjang. Nilai-nilai Di sini dia ada. ASN ya. Berakhlak. Jadi harus berorientasi pelayanan. Gitu. Emang itu penting banget. Gimana kalau saya jadi masyarakatnya? Gimana kalau saya jadi wartawannya? Yang nanya data, yang nanya informasi. Gitu sebenarnya lebih. Jika aku menjadi gitu. Nah, itu berakhlak itu. Macam-macam lah, ada harus komitmen, harus adaptif, kolaboratif, indah lah. Iya. Bahasa-bahasa ini. Iya. Tapi yang paling mendasar adalah berorientasi. Itu kan reformasi tahun 98. Ya. Iya. Dan itu udah 2024. Reformasi tahun 98 itu yang berorientasi customer oriented itu udah dicanangkan tahun 98. Oke lah kalau kita bisa kan mentalnya kita mindsetnya kita rubah. upgrade. Nah persoalan berikutnya adalah SDM kita karena kan kita input data tadi basis utamanya di desa nih. Nanti desa SDM kita di desa ini Sama ini kira-kira Pak apa? mampu nggak? Kan infrastrukturnya juga kayaknya lumayan yang harus dipersiapkan ya, selain sistem juga ya tadi SDM. Kira-kira cita-cita ini butuh waktu berapa lama buat sampai ideal gitu Pak? Enggak gini, jadi kalau teorinya seperti teori anak SD kan, Iya. kerjakan yang mudah-mudah dulu gitu, kemudian nanti waktu habis kan begitu ya. Jadi harusnya user friendly. Kalau saya saranin, misalnya teman-teman itu ngembangkan sistem informasi gitu. Ya lihat dulu yang masyarakat user friendly-nya dengan apa? Iya. Dengan WhatsApp misalnya. Ya udah aja olah WhatsApp itu. Ya, jadi nggak perlu yang harus. Oh iya kan Iya. gitu. Jadi menyesuaikan ya Pak? Ya, rolling WhatsApp itu luar biasa sebenarnya. Iya. Gitu. Cuma kan teknologinya udah ada sekarang. Kan gitu ya. Kalau misalnya kayak media monitoring udah ada teknologinya. Nah, itu pendekatannya seperti itu dulu. Nah, yang ada di kita sudah ada juga, ya. Secara sistem sudah kita bangun. Masyarakat membiasakan
dengan melakukan pendataan dengan transportasi digital di desa juga bisa menggunakan apa yang ada dulu gitu ya, saya kira gitu. Tapi yang penting habit. Ya. Nah, jadi digital desa itu kalau nggak ngebentuk habitnya di masyarakatnya itu akan selesai juga. Ya. Karena kan data harus update terus kan. Iya. Jadi jangan salah kaprah juga ya. Desa digital kemudian yang dikembangkan adalah sarprasnya gitu. Iya. Gitu Tapi jadi tingkat ketergunaan di masyarakatnya. betul, kan kita udah nih, insya Allah lah, ya 2 tahun mah udah kayaknya udah running. udah running kayaknya nggak terlalu berat lah. Saya sih kalau ternyata mau kita, karena hakikatnya sudah jalan beberapa, tapi integrated nggak. Oke. Itu sebenarnya. Integrasi itu yang Iya. kadang-kadang tadi kan ada mental block yang akhirnya data-data ini pencar-pencar Iya. masing-masing. Ya, harus gitu-gitu terus. Saya pengalaman dulu tahun 2000 ya. Tahun 2000 saya paksakan anak-anak tata kota itu kalau ke lapangan itu berbasis GPS gitu. Dipaksa ngambek terus, lama-lama ya jadi Kebiasaan. biasa Iya. gitu. Saya bilang nanti 10 tahun 20 tahun lagi kita akan bermain dengan lokasi. Kamu di mana akan kontrol. Terbukti sekarang sih. Iya. Yang inget kata-kata saya tahun 2000 di lapisan ya. Itu nyamperin tuh ke saya tuh, ketemu tuh 24 tahun lalu. Setelah jadi sekda itu dia nyamperin, "Ih, Bapak dulu ngomong kayak gini." Berarti Bapak harus meramal lagi 20 tahun lagi kita. Biar kita Tapi bisa ya berarti PR kita juga memang integrasi sistem itu ya Pak. Karena sejauh ini belum semuanya itu bisa saling terintegrasi, jadinya pecah-pecah gitu. Nah, Pak, tegasnya makanya. gini, apakah ada reward atau punishment kalau misalkan nanti ASN kita tidak mendukung nih integrasi data? Lah kan sekarang udah mulai nih. Udah. Kebijakan Udah satu mulai data kalau, itu Pak. ya udah mulai. Kita baru di absensi gitu ya. Kalau misalnya nakal, berarti kan gini. Oke, kalau misalnya kita intervensi cara berpikirnya, ya, kemudian dia tidak berubah, Iya. oke, kita pendekati hatinya. Nggak bisa berubah juga, ya kita pendekatan ekonominya gitu. Ya udah, kalau kamu nggak hadir apel, potong ya. Kan kita bermain di sini sebenarnya. Iya, iya. Ya, keinginan kami, harapannya itu, ya teman-teman ya bisa berpikir dan memainkan hatinya dalam bekerja gitu. Jangan karena kemudian ada batasan pendapatan berkurang, kemudian berubah. Tapi mungkin itu bisa dari situ, Iya. mau merubah sesuatu. Sekarang udah mulai. Saya suka mengingatkan gini, teknologi itu dulu kita dikenal dengan tabular ya kan, Excel gitu ya, main. Sebenarnya itu udah tertinggal tuh. Ya. Udah geser ke programmer, makanya booming tuh sekolah programmer. Karena udah programmer kan tinggal gampang, tak, ya kan gitu ya. Dengan satu perintah kemudian ada 1000 langkah bisa dilakukan. Kalau tabular kan enggak ya. Paling Excel itu mungkin 2 sheet, 3 sheet gitu ya. Kan begitu tuh. Itu bisa ditinggalin. Sekarang udah artificial intelligence. Iya. Iya. Tuh. Gitu. Tapi boro-boro artificial intelligence, programmer juga nggak pernah disentuh. Excel ya, jadi udah jauh sebenarnya sekarang itu. Nah, ya, saya hanya membawa ke situ. Teman-teman itu sekarang sudah mulai di PUPR sudah mulai main AI itu, memeriksa jalan segala macam. Kita udah mulai didorong-dorong seperti itu. Nah, itu yang tidak terekspos ke publik ya. Nah, ya udahlah sob. Nah, kemudian integrasi itu memang saya cerewet di Disko Info. Jadi comment center tuh jadi tempat main saya, ke situ lagi gitu. Karena biar merasa bahwa saya bukan sendirian. Disko Info tuh orang lain nggak usah mengenal, tapi saya punya kelebihan. Gitu. Justru merangkul semua orang biar memperkuat data. Kalau datanya udah kuat, gitu, udah oke. Sekarang alhamdulillah stunting udah, kemiskinan ekstrim sudah ada, gitu. Jadi kebijakannya juga lebih efektif. Saya efisien, menggiringi susah nih. Kamu kegiatan ini dorong ke stunting ini ya, gitu. Susah.
Iya, karena Makanya kalau udah terintegrasi itu Iya. enak, Iya. gitu. Saya kira itulah. Pak, kalau gambaran Bapak Kabupaten Bogor 5 tahun ke depan akan seperti apa sih, Pak? Jadi gini, cara melihatnya dalam konteks regional ya. Kita harus sadar. Jadi kita ada di ecoregionnya Jabodetabek. Ya. Ya. Dan kemudian posisinya kita ada di area aglomerasi. Ya. Jabodetabek Jabodetabek itu. Punjur. Konteksnya itu tuh ke depan. Dari situ kemudian kalau kita lihat visi misinya ya di RPJPD segala macam, maka yang disebut dengan ya istilah saya berkeadilan ya, tapi disebut dengan partai ya. Tapi spatial justice itu Egaliter. ya keadilan secara spasial Iya, itu yang disiapkan 5 tahun ke depan. Nah, apa yang dimaksud? Satu, kaitan dengan ketimpangan wilayah. Ya, ketimpangan wilayah. Jadi kalau ada indeks lah, ada indeks Williamson 0,83 gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita masih timpang tuh. Iya. Kalau dia mendekati 0, tidak timpang antar wilayah ya. Nah, dengan memanfaatkan posisi strategis kita ya, dan harus ya, kalau harus mau begitu ya, harus mengkonek ya, istilah saya konektivitas dan mobilitas. Oke. Jadi kita harus betul-betul terkonek dengan baik dengan Jakarta. Iya. Wilayah-wilayah sekitar ya, Pak. Terkonek dengan baik di internal kita. Nah, kalau itu terkoneksi dengan baik, dengan disiapkan mobilisasi yang baik gitu, maka sebenarnya ini pelaku-pelaku ekonomi itu akan bergerak sendiri, Pak. Ya, kalau misalnya kita lihat, coba lihat ke Lewiliang. Itu bis antara Lewiliang kemudian ke luar kota, luar daerah. Banyak loh. Iya, iya. Bandung. Iya. Gitu ya. Iya, iya. Itu oke, ada gula yang Iya. menarik Ada nih. pasarnya di situ. Kan gitu ya sebenarnya. Jadi saya punya PD. Kalau misalnya melihat orang ngeluh tentang kemacetan, saya gembira ria sebenarnya. Iya. Karena ada pertumbuhan. Iya, dia ada pertumbuhan nih. Kita tinggal kelola. Iya. Gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu yang kalau yang saya pikirkan. Maka ketika bicara ke depan seperti apa, kita atur konektivitas dan mobilitasnya. Oke. Ya. Nah, sediakan akses yang sebaik mungkin bagi masyarakat untuk berinteraksi gitu, sambil menjamin kebutuhan dasarnya, artinya kebutuhan kesehatan, pendidikan, ya dengan positioning strategis kita, apalagi ada Pak Presiden di sini dan lain-lain gitu ya, 9 anggota DPR RI, saya kira itu kekuatan yang luar biasa. Masa sih menyambungkan konektivitas itu nggak jalan? Jadi dengan Pak Prabowo Presiden kemudian kebetulan memang Iya. tinggal di Kabupaten Bogor itu punya dampak Pak, bagi Pengalaman waktu Presiden SBY, iya gitu. Ada dampak. ada. Tinggal pintar dan cerdik nggak kita memanfaatkan Nah, itu. itu. Menurut saya gitu ya. Iya. Itu ada dampak. Bikin jalan tol segala macam itu bisa lah. Gitu. Tinggal kita mau berdiam diri, pasif, atau kita lebih aktif sebenarnya. Iya. Itu yang tugas berat saya, membawa birokrat yang memang aktif ya. Teman-teman harus aktif, harus buka mata, buka telinga, gitu ya. Memanfaatkan peluang. Iya. Iya, kita tuh Peluang gitu. luar biasa sebenarnya. Cuma kan kalau nggak dimanfaatkan ya cuma jadi peluang gitu kan. Iya, peluang yang terbuang. Pak, ini saya juga kemarin tadi kita lanjut elaborasi soal pemerataan lah. Kemarin Pak Rudi kan bilang kita akan bangun master Persiapan. plan. Nah. Jadi kita menggeser nih dari daerah otonomi baru yang selama ini kan selalu digaung-gaungkan di timur dengan barat. Pak Rudi ingin lebih realistis bahwa kita tidak lagi itu, tapi kita bangun di mana pusat kotanya. Ya. Kemudian kita bangun infrastrukturnya sehingga melahirkan pertumbuhan ekonomi baru. Nah, gambaran Bapak seperti apa pertumbuhan ekonomi infrastruktur yang bisa mendatangkan pertumbuhan ekonomi baru itu terutama di wilayah timur dan barat, lokasi di mana dan seperti apa? Oke, jadi gini, saya pernah diskusi juga tentang itu ya. Jadi ada yang namanya blueprint ya. Iya. Ya.
Nah, blueprint itu di dalam nomenklatur ya perencanaan kota itu sebenarnya itu tahapan ya. Tahapan bagaimana kita membangun suatu kawasan. Nah, tahun ini kan membangun blueprint Cibinong Raya. Iya. Oke. Jadi nggak bisa, oh kita pengen ngebangun di sini, ngebangun di sana, gitu. Saat ini jadi selera, Iya. ya. Jadi tidak berdasarkan selera, tapi berdasarkan kerangka yang disepakati bersama satu. Nah kemudian beliau memang akhirnya memimpikan itu, mewujudkan itu di area barat dan area timur. Iya. Jangan sekedar wacana gitu ya. Kemudian ada, nah, dari situ kemudian kita melihat ada ibu kotanya. Jadi pendekatannya ya salut juga lah. Jadi di dalam ilmu perencanaan kota dan wilayah itu namanya ada embrio kota ya. Iya. Oke. Ini bahasa sederhana sebenarnya embrio kotanya tentukan dulu. Gitu. Iya. Gitu mungkin ya bahasanya ya. Kalau dia kan kita ngebangun masalahnya. Tapi sebenarnya embrio kotanya tentukan dulu. Apakah dari pasar, apakah dari Pusat kampus, Iya, pendidikan. apakah pusat pemerintahan, apakah begitu loh kurang Iya. lebih. Iya. Nah, yang di timur yang cukup integrated sebenarnya ada di area Jonggol tuh sangat memungkinkan. Di sana ada kawasan IPB, jadi kan kita harus antara pendidikan Ya, dan kesehatan. kita lagi cari mana yang memang menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi. Iya. Ya. Nah, kalau dari timur itu bisa kampus IPB. IPB itu punya tanah 260 hektar di sana ya. Dia mau bikin seperti Silicon Valley-nya lah. Nah, carilah daerah situ. Area-area yang berkembang ya, area-area Citra Indah itu ada situ. Dan itu didukung dengan bukaan tol yang akan dibangun sekarang. Ya. Jadi dari jauh dari Sengkar ya, Sentul Karawang Barat itu, kemudian salah satu bukaannya adalah di situ. Jadi artinya akses agak sedikit Ya, udah terbuka lah. Ya. terbuka, lahan dia ada di sentralnya. Jadi kalau secara agak global ya, Jawa namanya Central of Gravity lah dulunya. Kenapa dulu ada Bukit Jonggol Asri? Itu karena sebenarnya gravitasi di tengah-tengah itu, gitu. Menurut ilmu perencanaan wilayah itu adanya di Jonggol. Nah kalau misalnya kita mau dorong ibu kotanya untuk Bogor Timur, maka carilah di pusat gravitasinya di sana, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi cara berpikirnya. Nah sekarang selain memang didukung oleh pengembangan jalan tol ya. Iya. Kalau di barat gitu, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kesiapan ya, fasilitas perkotaan yang sudah ada, tentunya mungkin misalnya pasar, rumah sakit gitu ya, sudah ada gitu. Mungkin Lewiliang bisa menjadi pilihan atau bergeser agak menjauh. Karena kalau teorinya gini, kalau misalnya kita kembangkan suatu kota di titik ini, kita terus kembangkan gitu, maka yang berkembang ini. Nah, oleh karena itu biasanya kita menggeser, ada satu titik pertumbuhan baru, biar kita kembangkan titik ini. Nanti yang ini berkembang, antara ini dan ini Saling, ikut berkembang. ya. Jadi pengembangannya menjadi luas. Nah itu yang ya silakan nanti dipilih. Kita kan belum studi. Kita cuma dari sisi pendekatan itu sangat memungkinkan sih sebenarnya. Apakah kemudian dari Lewiliang itu bergesernya ke utara, ke Rumpin gitu ya? Bisa nanti ada beberapa kajian kita udah melakukan kan. Tapi udah mulai dikaji Pak untuk Ada kan ada ibu kota tuh ada yang di Rumpin, dulu ada yang di Cigudeg gitu, ada yang Lewiliang. Jadi Bogor Barat masih menjadi apa ya? Lokasi yang harus kita pastikan. Kalau di Jonggol kan kelihatannya bisa fix ke situ ya. Nah, tapi kalau di sana ya sungguh indah kalau ternyata ada suatu lahan ya, mudah-mudahan kalau teman-teman di Bogor Barat punya lahan yang cukup luas,
ya itu akan lebih cepat. Iya. Dan secara indeks penilaian DOB juga akan nambah sebenarnya. Iya. Kayak kemarin baru juga bilang bahwa melahirkan embrio kota baru itu juga kan diharapkan ya investasi juga masuk lebih cepat gitu ya. Jadi nggak nunggu. Jadi nggak Nanti- aja mengandalkan APBD, jadi ada peran swasta yang ikut mempercepat pembangunan. Iya itu, iya gitu. Jadi ada langkah-langkah konkret. Gitu, Investor maksudnya. percaya kan kalau dia investasi di situ. Iya, bukan Untung gitu. sekedar wacana wacini ya. Iya. Tapi itu mungkin Pak kita bisa wujudkan ke sana dalam 5 tahun ke depan. Iya, kan gini, pendekatannya kan embrio ya. Iya. Ya, mungkin saya bahasa-bahasa yang lebih sederhana nanti kalau beliau dilantik kita menyampaikan itu. Jadi embrio kotanya di mana dulu? Iya, iya. Nah, lalu kita akan pelan-pelan membangun kota itu. Statusnya no problem, tapi kotanya kebentuk. Iya, iya. Tapi kawasan kebentuk itu loh. Iya, iya. Ya, ini kan kita bermain di administratif nih. Ya. Ayo resmikan dulu DOB ini. Iya. Tapi beban keuangan negara itu kan berat. Iya. Jadi kalau misalnya kita memperlihatkan kita sudah mempunyai fasilitas perkotaan Iya. yang kemudian tidak memusingkan pemerintah pusat, rasa-rasanya mungkin memudahkan untuk ada DOB lah. Dipercepat lah itu. Iya. Kita mau bergeser ke pendidikan. Pendidikan dan kesehatan ya. Iya. Karena dua hal ini kan jadi ini publik. Ya. Dasar. Kemarin yang cetusan yang bikin kita juga agak wah keren juga nih. Pak Rudi itu ingin bahwa kita punya RSUD berstandar internasional. Lalu dia bilang kayaknya yang paling siap RSUD Cibinong. Cibinong. Tapi lagi-lagi kita ini pesimisme masyarakat ya begitu kita upload itu di media sosial, masyarakat bilangnya wah gitu kan pelayanannya segala macam Iya. lama. Nah ini kira-kira yang akan kita lakukan apa untuk mengejar cita-cita tadi, karena harapannya kalau ada yang berstandar internasional yang di bawah kan ikut ngejar membangun kualitas. Sama ini Pak, Standarnya. stereotip pelayanan pemerintah itu selalu Ya, lebih dianggap rendah dibandingkan swasta kan gitu Pak. ya, Iya. itu. Pertama begini. Jadi kita harus yakin dengan langkah-langkah ngebangun struktur itu Iya, iya. yang bisa merubah kultur. Kita harus yakin dulu tuh. Iya, iya, iya. Kalau kita nggak ada keyakinan itu, ya percuma juga. Ya. Kita dulu Cibinong sekarang gimana rasanya lumayan? Ya. Oh ya, Kan gitu ya? sangat. Karena kita membangun struktur yang kira-kira akan merubah kulturnya. Kalau teman-teman masih ingat dulu kita ngebangun Cibinong Situ Plaza. Ya. Ya. Cibinong Situ Plaza itu berada di tanah milik pemerintah daerah yang kewenangannya ada di Setuan. Ya, ya. Itu teh tamannya DPRD. Artinya itu taman private. Kita rubah menjadi taman publik. Ya kan gitu? Ya. Berarti itu merubah strukturnya, itu merubah kultur. Kultur yang tadinya private kemudian jadi Publik. publik. Ya. Yang tadinya mau masuk itu harus ketok-ketok dulu, ya, harus minta izin dulu, gitu. Kecuali nyamuk ya, karena waktu itu banyak nyamuk banget soalnya. Boleh aja masuk. Saya diprotes waktu itu. Ya. Pak, ini gimana sih tanah kita kok dibikin taman? Akhirnya saya ajak kita diskusinya di sana ya. Pas di FGD di lokasi pada gatal-gatal gitu ya. Saya bilang ini yang akan kita rubah. Yang akan kita bikin struktur yang akan merubah kulturnya kota Cibinong. Itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya di rumah sakit. Ya. Nah, rumah sakit. Ya kita harus berani. Busway itu diciptakan oleh Bang Yos, bukan menyelesaikan masalah kemacetan, tapi merubah kultur orang kalau naik angkutan itu di titik ini, Ya. Ya. jalannya ke sini, gitu loh. Iya, iya. Bayarnya pakai kartu ya, gitu. Itu kan budayanya berubah. Nah, begitu juga dengan rumah sakit, gitu. Rumah sakit saya yakin banget. Rumah sakit sekarang Cibinong sudah menjadi rumah sakit pendidikan. Ya. Iya. Dia sudah bersertifikasi. Kalau ada pelatihan, perawat segala macam, nggak usah ke Bandung, di sini aja. Jadi bisa menghasilkan beberapa perawat yang bersertifikasi.
Cuma kita nggak tahu, Pak. Iya. Ya, mengeksposkan kualitas diri kita itu biasanya orang pemerintah daerah itu sok rada malu-malu. Jadi kita harus gitu, harus jadi jangan jago kandang. Jadi yang viral keluhan aja. Iya. Yang keluhan tidak dikelola, Iya, ya iya. mungkin teman-teman nanti harus dibantu ya. Karena keluhan itu harus dikelola tuh sebenarnya. Iya. Ya, itu menjadi Masukan ya, Pak. masukan, menjadi powerful sebenarnya untuk peningkatan kinerja. Dan kanal keluhan itu harus tetap ada, Iya. biar kita tetap terjaga gitu. Kalau enggak jago sendirian. Nah, jadi saya sangat yakin dengan itu. Dari sisi kan kita tuh di rencana tata ruang wilayah itu, Cibinong itu RSUD Cibinong itu untuk tipe A. Iya. Sebenarnya kita dorong. Artinya udahlah kota-kota lain kalau mau berobat ke sini. Gitu. Nah, tinggal kita mainkan aja peran dan fungsi RSUD masing-masing. Jangan sampai bersaing gitu. Oke, unggulan Cibinongnya apa? Kan begitu. Iya. Ini mau didorong internasional, tapi yang tidak didorong internasional, idenya internasional terus gitu. Kan gitu juga. Jadi kan gitu ya, harus ada percontohan itu, mudah-mudahan itu menjadi alat kebijakan. Gitu kalau saya sih begitu. Iya, Kita harus iya. yakin itu, kemudian ya nggak ada yang kesempurnaan ya. Ya. Iya. Tapi mindsetnya yang betul-betul sempurna. Nanti juga akan berkikis sendirinya, Pak. Ini yang menarik ya itu mengubah kulturnya itu ya, Pak. Iya. Perlu dibangun itu kan. Selalu paksain gitu. Iya, karena yang saya lihat ya isinya Sekarang isi komentar masyarakat ya. Iya. oh iya, nanti pelan-pelan lah. Iya. Saya menyampaikan ke beberapa teman-teman di RUT RSUD, jadi gimana caranya orang masuk ke rumah sakit itu mudah-mudahan tidak sampai ketemu dokter gitu. Iya. Karena tempatnya enak, indah, Langsung sembuh gitu. Secara psikologis berdampak. jujur ya, jadi biaya kesehatan kita Tinggi. terlalu besar. Ya. Ya. Jadi harusnya kita mulai bergerak ke meningkatkan kualitas SDM. Jangan berkutat ngobatin yang sakit melulu gitu. Itu sebenarnya. Ya, kalau mimpi saya itu ke arah sana nanti. Termasuk di masalah kesehatan itu kemarin disampaikan bahwa kita harus merubah beberapa meningkatkan beberapa puskesmas Ya. untuk setara RSUD tipe Tipe D. D ya. Ya. Nah, memang kan masalahnya yang selalu itu kita nggak punya dokter spesialis. Lalu muncullah ide, ya kita investasi sekarang, kita berikan beasiswa untuk ASN yang dokter Ya. untuk mengambil program spesialis. itu. Nah itu pertanyaannya, anggaran kita memungkinkan dan secara aturan dibolehkan tidak, misalkan untuk beasiswa dokter spesialis ya? Kan beasiswa itu sudah ada, sudah berjalan. Ya. Ya. Mungkin yang perlu dibenahi adalah beasiswa ini menjawab kebutuhan nggak? Oke. Ya. Kan kadang-kadang kita ada peluang beasiswa S2 pada daftar. Korelasi nggak dengan penyelesaian masalah? Staf saya datang gitu. Ya lagi-lagi tuh saudaranya yang dapat saudaranya. Enggak. Kalau beasiswa ASN berat. Berat kok, seleksinya berat. Ya berat, jadi seleksinya berat. Kalau ASN ya. Nah, tapi apakah itu jadi hanya sekedar mendukung peningkatan kinerja di sisi administrasi pemerintahan. Ya kan gitu. Nah, bergeser ke yang tadi Menyentuh kebutuhan apa enggak gitu. nah gitu ya. Kan misalnya kita ngasilin dokter spesialis, itu kan konteksnya kan kebutuhan. Kebutuhan karena Mungkin Kak, sangat mungkin. Kalau saya yang lahir pun ya ke depan ya, saya pengennya yang lahir sehat. Yang lahir sehat itu kasih duit. ya. Tapi dengan catatan gitu. Ketika hamil minimal 6 kali harus ke puskesmas. Jadi memaksa orang untuk ingin berbuat sehat. Ya. Kan sekarang sulit loh. Manggilin orang ke puskesmas kayak susah. Benar-benar. Budaya sehatnya masih belum ya, Pak. Nah gitu. Kalau sehat, Karena kasih. itu juga Pak, masyarakat kan nggak bisa salahkan juga, begitu dia ke puskesmas, begitu menghadap petugas, mukanya nggak enak. Ada juga yang gitu, nggak semua sih pastinya. Tapi kan ada juga stigma seperti itu bahwa pelayanan publik kita itu masih nggak ramah. Dan itu juga berdampak, kalau kemarin disebutkan ya, berdampak
kepada sentralisasi RSUD gitu Pak. Jadi orang nggak lagi ke fasilitas kesehatan terdekat, tapi udah langsung ke langsung RSUD. dirujuk. Iya, itu kan menambah beban juga gitu Iya Pak. betul. Ya itu PR lah ya. PR yang perlu kita beresin. Sekarang kita sudah hampir 100% blood. Itu satu langkah-langkah yang kita lakukan perbaikan di dalam Manajemen kesehatan. itu ya. Jadi kita lakukan blood, jadi bisa sendiri lah. Iya. Nah tinggal kita evaluasi apakah memang itu bisa powerful atau tidak. Nah kita terus, jadi kalau misalnya kita dorong sebatas apa ya, jadi tidak sekedar sarananya gitu, tapi cara pengelolaan kita mulai. Dan inget ya, walaupun banyak protes ya, pelayanan begini, yang namanya pegawai inovatif itu, kalau saya di Bapedalitbang, yang selalu masuk nominasi itu orang puskesmas. Iya. Ya. Kemarin ada namanya Buat-buat atau gimana? nanti Kebanyakan itu lo harus gini. di kriteria inovasi ya Pak. Enggak si Iya. nanti kamu undang si Janu ya. Oh boleh. Muhammad Janu itu dia duta kesehatan nasional. Orang Puskesmas Kabupaten mana? Bogor. Orang kabupaten orang Jonggol, puskesmas Jonggol. Iya. Baru tahu sih. Saya posting di IG saya kan. Apa ada duta stunting juga Pak. Nah itu kan luar biasa. Oh oke. Saya bilang kalau saya memberikan komentar juga agak bergetar juga, merinding juga. Jadi kalau kita menghasilkan ya SDM yang seperti itu, bahkan level-level nasional diakui, rasanya kita nggak akan sulit loh ngurusin kesehatan. Gitu maksud saya. Nah tinggal kan bagaimana manajemen ini menjadi lebih baik. Pak, kalau kesiapan infrastruktur puskesmas kita kan nggak semuanya rata ya. Ya. Ada mungkin ke depan itu ada rencana untuk upgrading yaitu dari infrastrukturnya juga. Dengan jumlah penduduk yang banyak ya, saya kira rentang kendali yang begitu jauh, penguatan fungsi puskesmas itu menjadi vital. Jadi ke fungsi dulu ya, pasti kemudian larilah ke SDM, larilah ke Sarpras gitu ya. Kan bahkan sekarang diwajibkan satu desa satu pustu. Satu desa satu puskesmas. Nah, tapi kan kita nggak serta-merta ya. Iya. Kenapa? SDM-nya nggak ada tuh. Ya. Disiapin pustu, ntar wartawan yang isinya. Markas. Jadi base camp. Nah, itu saya kira udah sangat jadi perbaiki sistemnya segala macam lah ya. Saya kira bagaimana kita mengontrol sampai ke titik terbawah itu bisa kita kontrol itu ya penting juga sih. Jadi Bukan- data digital itu sangat penting ya. Sangat penting. Itu saya kira program yang insya Allah jitulah memperbaiki Kabupaten Bogor yang sangat luas sehingga kita punya yang tadinya jauh menjadi dekat karena dengan teknologi. Iya. Tapi kan yang perlu digarisbawahi tadi mungkin nggak semua program itu bisa langsung dirasakan gitu ya Pak. Artinya mungkin bahkan ada program mungkin yang melampaui periode berikutnya Ya gitu. kayak beasiswa tadi dokter lulusnya. Nah ini kan berarti kesesuaian apa blueprintnya ini yang harus terus dijaga di setiap periode gitu ya Pak. Kan ada RPJPD 20 tahun kan gitu ya. Sekarang tahap 1 fondasi kan gitu nih sebenarnya. Kemudian tahap 2 akselerasi gitu sebenarnya. Itu yang kita siapkan. Harusnya kerangka itu dipakai. Iya. Gitu. Kerangka itu dipakai. Jadi sekarang bagi calon bupati yang memahami itu programnya itu lebih ke fondasi. Fondasinya ya Pak. Cara saya lihat ya. Iya. Iya. Nah kalau disebut-sebut tadi Pak Rudi ya, saya kira banyak cerita fondasi. Iya, karena memang belum kita Jadi mulai. sangat memahami gitu, sangat memahami RPJPD-nya kalau menurut saya ya. Iya. Ya kalau itu oke ya. Termasuk pendidikan kadang kita butuh sekolah berstandar Iya. internasional, sekolah-sekolah negeri SD dan Dan mungkin SMP. yang kayak gitu juga kan nggak bisa cepat langsung dirasakan ya Pak.
Ya enggak butuh lah. Maksudnya waktu gini, jangka panjang gitu. kan gini. Geser ke makan bergizi gratis. bergizi gratis ya misalnya. Kan esensinya bukan sekedar hanya gizi. Tapi yang paling penting bagi Kabupaten Bogor itu tentang adab. Iya. Adab makan. Itu nilainya lebih mahal daripada sekedar gizi. Gitu. Nah, adab makan itu biasanya kalau kita lihat di luar negeri Ya. itu ada. Coba cek kalau suka nonton film itu. Iya. Ya. Jadi ada ruang kelasnya, ada kantinnya, dia diajarin adab apa di Jepang. Ya. Maksudnya itu. Mengubah kultur juga ya, Pak? Iya, merubah kulturnya. Gitu. Itu sebenarnya akan dan efeknya kan jangka panjang. Ya. Tapi itulah kalau kita mimpi 2045. Gitu sih. Jadi bukan ya udah kasih makan enggak, tapi bagaimana adab makannya, bagaimana terus itu pelan-pelan lah. Nah, makanya kalau bisa disiapkan 1 sekolah, 2 sekolah, 3 sekolah yang bertaraf internasional. Berstandar ya. Ya standarnya ya biar jadi role model lah, saya kira ke depan. Harus dipaksain ya, kalau mau maju sih sebenarnya memang harus begitu. Tapi bisa nggak sih Pak para pelaku dunia pendidikan kita, kepala sekolah guru, Jadi kalau kita paksa ke situ gitu? Sekarang itu posisi Indonesia ya ada di posisi ke-18 dunia mengalahkan Belanda. Kaitan apa? Untuk Indikator sektor- ekonominya. Oh, ekonomi. Jadi kategorinya, makanya kan kita akan geser tuh. Kita harus pede loh. Oh, saya sih pede. Jadi Belanda itu dia sudah penjajah itu sudah terlewati oleh kita tuh. Ya kan dia juga kaya dari kita sebenarnya. Gitu ya. Nah, itu kalau kita terus melakukan perbaikan-perbaikan yang mendasar, ya kita akan menuju ke sana. 2045 tuh yang dimaksud kan kita ada di 3 besar dunia, Ya. negara gitu. Dan ekstrim banget target-targetnya. Kita harus mendorong ke situ lah, nggak 0% kemiskinan dan lain-lain. Kan wah luar biasa, kita masih berkutat dengan 0,53% kemiskinan ekstrim gitu ya. Pengangguran 7,35 masih gitu. Ya kemarin stunting kalau diukur oleh SKI ada 27,6. Tapi FPBGM menurun sih. Tapi itu indikator-indikator yang membuat kita, oh oke, berarti SDM kita masih berkutat dengan kesehatan, kemiskinan. Gitu. Pak, tadi kalau nyambung sama makan bergizi gratis gitu, Pak. Sejauh mana kesiapan Pemkab menyukseskan program presiden Atau kita saat memanfaatkan ini? juga karena Iya. kan itu butuh juga suplai ke komoditi hasil pertanian yang cukup besar. Kita bisa Ya, Lebih pertama jangan di gini, situ aja gitu. ya kan kalau nonton, kalau lihat perjalanannya, kita sudah jadi laboratorium, Ya, pilot project-nya, Pak. iya kan? ya. Dan menjadi pilot project terbaik kan begitu ya. Jadi dari sisi kesiapan, secara operasional kita udah siap, ya kan gitu. Nah, yang dari sisi penganggaran yang perlu diwaspadai ya, karena kan ada kewajiban. Untuk pemerintah daerah ya. Kalau dulu kan ini APBN, ternyata sekarang pendekatannya harus ada kontribusi. Ya. Nah itu juga kita antisipasi sebenarnya. Nah, tapi sisi lain kita memang ini peluang, Ya. peluang ya. Kalau kita lihat ketersediaan indeks ketahanan pangan kita kan jelek-jelek amat, bagus-bagus amat tuh enggak. Ya. Kenapa? Karena memang indeks ketersediaan pangannya, rasio ketersediaan pangannya masih rendah. Nah kita harus memanfaatkan itu. Kita akan sedang mencoba, mudah-mudahan ya, apa yang kita makan itu ya dari sini. Walaupun secara ilmu mekanisme pasar kita nggak bisa mencegah, Ya. ya kan? Iya. Oh, beras dari Cianjur jangan masuk ya nggak bisa. Tapi juga. kan kebutuhannya juga Besar. serentak. Kebutuhannya Iya. serentak di Cianjur juga memang butuh. Seluruh Indonesia. Cuma masalahnya di Indonesia itu produksi sekaligus konsumen, di Kabupaten Bogor produsen sekaligus konsumen. Iya. Tapi kalau bicara Karena jumlah penduduknya banyak. Iya. Kalau di Cianjur dia bisa produsen karena penduduknya sedikit. Iya.
Bang, kemarin ngobrol sama Kepala Dinas Koperasi, bisa sampai belasan miliar apa kebutuhan untuk satu hari di Kabupaten Bogor makan bergizi gratis? Oh, nggak salah dia bilang 16 Berapa ya? atau 13 gitu. Iya, belasan miliar. Gede lah sebenarnya. Tinggal dihitung gampang. Enggak, gitu Pak. Tapi esensinya bukan di belanjanya. Iya. Enggak, tadi kan kita yang ini memanfaatkan peluang ini karena Pak Ajat juga dulu kan di Bapeda merencanakan banyak hal lah. Nah, kalau daerah yang memang kita siapkan untuk jadi lahan usaha pertanian itu kira-kira di mana aja, Pak? Yang kira-kira ini nanti bisa menyuplai kebutuhan untuk program terutama makan bergizi gratis yang kira-kira pasti butuh banyak sekali itu. Jadi kan gini, kalau saya memandangnya ada yang aktif dan tidak aktif. Ya. Jadi ada area-area pertanian yang aktif memang diolah oleh masyarakat. Jadi tersebar misalnya untuk lahan sawah gitu ya, atau lahan-lahan hortikultura lain itu banyak didominasi area barat dan area timur. Ya, saya kira itu. Jadi ada beberapa yang mix itu kan di selatan ya. Karena areanya memang dominan, tapi ada juga udah berkembang pariwisata dan lain-lain. Ya. Udah jadi pila kalau selatan. Pila. Bibir sekolah. Nah, tapi ada juga yang pasif. Ya. Ya, itu yang sedang kita coba bidik ya. Artinya saya masuk ke sini tahun 99, areanya sudah dikembangkan oleh pengembang banyak. Ya. Jadi ada tanah-tanah yang sebenarnya bisa kita aktifkan menjadi area pertanian produktif. Gitu. Iya. Kemarin di Cijeruk itu Pak Wakapolda kalau tidak salah ya, mengembangkan 100 hektar yang awalnya memang bukan. Jadi mudah-mudahan apakah itu menjadi bagian food estate kecil-kecilan gitu maksud saya, itu sangat memungkinkan. Maksud saya itu belum dijamah ke situ, karena kan itu perlu ngobrol. Itu sangat memungkinkan, nanti kita peran swasta hadir, mikirin food estate-nya, mikirin kotanya, itu sangat memungkinkan memainkan peran. Pak, di luar dari itu tadi saya mau tanya, indeks kebahagiaan masyarakat kita tuh sejauh mana, Pak? Menurut kamu apa? Udah ada belum hasilnya? Justru saya pengen tahu. Dan ke depan seperti apa gitu harapannya? Oke lah ya. Jadi kalau ukuran indeks kebahagiaan, saya belum punya data yang terkini ya. Kan ada surveinya tuh yang dilakukan indeks kebahagiaan. Bisa dilihat nanti di akhir tahun tuh, di refleksi mungkin akan muncul ya indeks kebahagiaan. Tapi setidaknya bisa diukur dari sisi kasat mata misalnya tentang inflasi. Ya. Kan kalau belanja nggak terlalu beban, bahagia juga tuh. Iya. Nah, inflasi di Kabupaten Bogor kan rentangnya kan 0, sekian, deflasi sedikit ya. Jadi kalau rentangnya 2,5 sampai minus 2,5 kan masih aman. Ya kita kan masih aman-aman aja. Saya sih dari sisi ekonomi melihatnya seperti itu ya. Kalau kemudian geser dari sisi-sisi lain ya nggak usah dengan angka-angka gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi dari berita juga bisa, setidaknya itu membantu bagi kita lah untuk melihat masyarakat itu bahagia tidak bahagia. Kalau secara umum kan kalau saya lihat udah maksimal mungkin kita sangat luar biasa loh Kabupaten Bogor itu sebenarnya mensupport pendidikan, mensupport kesehatan, infrastruktur sangat luar biasa dan dalam. Cuma tadi karena tidak belum terintegrasi secara maksimal. Kita kan nggak tahu juga kalau kemarin survei apa namanya integritas ya, gitu ya. Kalau terbuka gitu ya bisa baik. Kalau subjektif bisa buruk. Ya. Jadi saya kira saya belum bisa menjawab gamblang, tapi ukuran bagi saya salah satunya adalah dari sisi itu ya. Dari sisi kinerja ternyata banyak perubahan. Kok orang
menghargai sih gitu. Ya. Banyak penghargaan. Kenapa ya? Apakah memang kita udah maksimal sehingga masyarakat bahagia gitu tuh. betul, Jadi betul. saya kira walaupun survei itu kan bisa bercerita subjektivitas ya, tapi kalau saya lihat dari ikhtiar teman-teman di birokrat ini, ASN ini ya cukup maksimal dilakukan, tapi pasti masih ada beberapa PR yang harus kita rubah lah. Terus saya Pak sering lihat, kalau saya merhatiin gini, di Taman Situ Plaza itu kalau jam 6 petugas bilang sudah mau Pengumuman. tutup, itu masih banyak yang hadir. Oh, berarti masyarakat Kabupaten Bogor bahagia, masih bisa Masih bisa jajan, masih bisa nongkrong. nongkrong kan gitu. Memang tempatnya indah, cuma kan kalau masih masyarakat masih mikirin beras besok bagaimana, kan buru-buru ajak istri dan anaknya di nongkrong di situ. Tapi saya lihat makin hari kesini makin banyak, terutama kalau Sabtu Minggu itu luar biasa. Karena ruang-ruang publiknya juga semakin banyak. Cuma ini jadi kecemburuan Pak, karena masyarakat Kabupaten kok Cibinong terus sih ya tadi kan. Enggak yang masyarakat yang barat, yang timur, yang mungkin utara itu merasa masih belum. Nah ini kan masalah kita yang klasik tuh. Ya itu tantangan 5 tahun ke depan ya. Tapi kan dengan data digital tadi, kayaknya kemungkinan untuk intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran bisa lebih cepat gitu. Ya, betul, Lebih sebab efektif. tantangan 5 tahun ke depan gini, kita punya visi memang pembangunan berkelanjutan. Iya. Diterjemahkannya ya ruang-ruang publik harus clear, gitu ya. Itu saya kira harus berani. Terus pembangunan berdasar kota per kota harus berani. Kalau enggak kebentuk. Nggak akan kebentuk kalau kita misalnya, oke, nih sekarang kita bangun lebih liang ya. Itu harus fokus. Tapi memang wilayah lain harus puasa gitu. Iya. Ya, karena memang Nggak bisa Harus bisa serentak. begitu sih. Kalau enggak akhirnya yang ininya semua kan sepotong. masyarakat kita kan nggak bisa gitu Pak. Oh kita mau bisa aja. Ya, tapi saya lihat kelihatannya memang kinerja pemerintahan juga semakin kesini karena mungkin tuntutan juga tentu karena diawasi Iya. publik begitu. Diawasi Melekat gitu kan. publik, jadi kita tuh kan banyak evaluasinya. Iya. Evaluasi dari pusat. Bawa tas mewah besok kepirangan. MCP KPK itu kan Iya. ketat banget itu. Gitu, sehingga kita dipaksa harus menganggarkan sesuatu yang oh iya ya, gitu. Kan harus dipaksa ya. Iya. Dipaksa biar biasa. Pak mungkin terakhir Pak, imbauan kira mengajaklah kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Tadi kan kalau saya lihat kita masih pesimis kok, masyarakat kita banyak yang pesimis dengan tawaran-tawaran perubahan yang akan kita lakukan terutama pemimpin yang baru. Nah, ini ajakan Bapak sebagai sekda orang nomor 1 di lingkungan birokrat ini seperti apa? Oke, yang pertama mungkin saya mengajaknya kepada seluruh ASN ya, ASN di Kabupaten Bogor. Jadi kita harus sadar kita adalah motor perubahan ya. Kita adalah agen yang akan mengantarkan visi misi pembangunan ya. Harus sadar dulu seperti itu. Kita adalah orang yang diharapkan membawa kebaikan bagi Kabupaten Bogor ini. Oleh karena itu, teman-teman semua, ya kalau misalnya kita punya arahan bahwa kita harus berakhlak ya, lakukanlah itu. Ya. Jadi lakukanlah sesuatu jika kita sebagai masyarakat. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya dengan begitu maka kita akan meningkatkan pelayanan bagi diri sendiri, pelayanan bagi masyarakat. Itu yang pertama yang ingin saya himbau. Yang kedua bagi ASN memang harus meningkatkan kompetensi. Ya. Sesuaikan dengan kondisi zaman, harus adaptif ya. Itu yang harus kita lakukan, yang mudah-mudahan itu membuat kerja kita menjadi mudah ya, dan tentunya akan ada percepatan. Yang zaman sekarang itu yang cepat itu yang menang. Kalau kita nggak cepat maka kita akan terlelep, akan ditinggal. Oleh karena itu beradaptasilah dengan teknologi ya, lakukanlah langkah-langkah perubahan walaupun menyakitkan ya, karena kita bukan kebiasaan kita, tapi percayalah itu menjadi tools, alat kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian yang kedua, kepada masyarakat kami memang membutuhkan suatu aura positif ya. Jadi saya kira insya Allah pemerintahan sekarang, good government itu sesuatu yang sangat terbuka ya. Sekarang udah banyak orang kalau berbuat salah tinggal diviralkan dan lain-lain. Saya kira kanal-kanalnya sangat banyak gitu. Dan kami sadar oleh karena itu mari kita bangun secara positif ya. Energi positif itu kemudian bisa membawa kebaikan. Ingat dulu waktu kita mengangkat Kota Cibinong juga, kalau energinya negatif nggak maju-maju. Ya. Ketika kita bergeser bahwa Cibinong itu adalah sesuatu lokasi yang akan disukai orang, kemudian kita bangun bersama, akhirnya kebentuk seperti itu. Saya kira itu ya. Jadi mari kita saling mengingatkan, kontrol sosial masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Tentunya bisa disampaikan secara etis, kritis tapi etis. Ya. Jadi yang biar suasana kondusif kita 5 tahun ke depan bahkan lebih jauh lagi kita bisa bersama-sama membangun Kabupaten Bogor, semua pihak bisa terlibat dan bisa dinikmati bukan hanya saat ini, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Amin, ya saya ya. kira. Niatkan begitu, insya Allah bisa. Kayaknya cukup. Iya. Pesan terakhir itu cukup luar biasa. Pamungkas. Saya diajarkan sama orang-orang tua saya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya berharap ASN Kabupaten Bogor juga memperlakukan masyarakatnya, memposisikan diri sebagai masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. Mungkin tadi pesannya seperti itu ya. Ya. Saya sebetulnya pengen nanya banyak hal lagi kepada Pak Ajat, cuman kayaknya waktunya sudah cukup. Krunya udah protes. Krunya udah protes ini, pegang perut segala macam. Jadi lain waktu kita bisa ketemu lagi, mungkin kita undang lagi lah di lain waktu. Boleh. Ya, Terima kasih Pak Ajat. ya, kita Iya, cukupkan. makasih nih sebenarnya. Nggak tahu juga ya, mungkin ini juga menuangkan pikiran-pikiran aja saya juga ya. Iya. Jarang juga saya ngomong kayak gini sebenarnya. Iya, tadi saya udah siapin pertanyaan tapi nggak ada yang saya tanya. Udah peletuk aja gitu, tapi ini kerangka yang saya pegang sejak saya masuk ke PNS begini kok, nggak rubah-rubah gitu Iya. aja. Dan saya mengenal Pak Ajat Iya. sudah cukup lama karena saya senang kalau ngomong dia selalu mendapatkan wawasan baru dan apa namanya ini optimisme baru. Kita kenal Pak Ajat bukan orang yang kaku ya. Kita berharap juga ini juga Ya, bisa menular di menularkan teman-teman kepada PNS teman-teman yang lain. Sekretaris Dewan juga mudah-mudahan tertular ya. Oh iya, kalau itu bunda saya itu. Dia kemarin Pak, itu saya apresiasi. Dia bikin buku apa tuh? Emansipasi. Apa pedoman terintegrasi fungsi DPRD lah. Nah, kita mengapresiasi karena memang Ini mau sudah berhenti atau terus ya? sangat kita dulu iya. muji dia dulu mumpung ada iya. dia tadi tidak dengar kan. Sok. Karena di budaya menulis itu kan untuk di kalangan pejabat tuh sangat minim, jadi perlu kita apresiasi. Saya berharap itu juga didorong untuk Oke, jadi ke depan itu khusus buat Setuan. iya. Biar dia Jadi ke dengar. depan itu dalam penyusunan APBD itu yang akan sangat berperan penting adalah Setuan. Ya, bagaimana dia menjadi jembatan perencanaan dan penganggaran gitu. Ya itu yang saya kira kalau teman-teman mau ada yang pengen daftar jadi P3K, saya tempatkan di Setuan. Tapi enggak kalau dia kalau ke saya pasti galak nih. Oke ya, terima kasih, maaf Bu Sekwan. Kita jumpa lagi di episode yang lain dengan narasumber keren kita. Kita cukupkan posisi podcast literasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi